Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Money from Crypto. Hari ini tanggal 13 Maret 2022 dalam segmen Seruput Crypto. Pada pagi hari ini kita akan melihat berita terbaru ya di dunia cryptocurrency. Kita mulai dari melihat market cap atau kapitalisasi pasar kripto dari global ya. Di sini kita lihat turun 0,26% atau kita bisa masih sebut flat ya dari yang kemarin, yaitu di angka 1,74 triliun dolar. Kalau kita lihat di sini di 24 jam terakhir hanya Ethereum yang naik 0,28% ya, yang lainnya turun seperti itu atau bearish. Kenapa Ethereum ini bisa naik 0,28%? Nanti kita akan lihat berita-berita selanjutnya ya. Oke, berita pertama datang dari CryptoPunk ya, dari Decrypt ini. CryptoPunk atau Ethereum CryptoPunk atau NFT berbasis blockchain Ethereum itu melonjak 1.200% setelah akuisisi dari Bored Ape ya klub ya, atau yang penciptanya adalah Yuga Labs. Nah, mereka memberikan hak kekayaan intelektual mereka atau IP. IP itu adalah hak kekayaan intelektual. Nah, di sini mungkin ini juga sebagai jawaban ya. Nah, ini basisnya adalah Ethereum. Ini salah satu yang mendongkrak kenaikan Ethereum di 24 jam terakhir ya. Karena akuisisi si Bored Ape ya klub dari Yuga Labs ini pada CryptoPunk. Nah, yang perlu kalian ketahui, Bored Ape ya klub sama CryptoPunk itu adalah dua NFT yang paling berharga saat ini ya. Nah, koleksi NFT di blockchain Ethereum CryptoPunk ini telah mengalami peningkatan penjualan yang signifikan karena beberapa hari terakhir ya, karena banyak sekali investor baru yang berharap dengan akuisisi dari Yuga Labs atau kreator dari Bored Ape ya klub pada CryptoPunk ini mampu mendongkrak harga dari NFT CryptoPunk ini. Maka dari itu harganya naik hampir 1.200% dan mempengaruhi kenaikan harga Ethereum karena ada banyak sekali transaksi yang terjadi di jaringan atau blockchain Ethereum dan mereka hold seperti itu NFT-nya. Selanjutnya ada kabar dari Shiba Inu ya, paling jarang dibahas di channel ini mungkin karena grup atau holdernya Shiba Inu di Indonesia ini mungkin sangat banyak sekali ya, di Twitter, di Facebook, Telegram, dan sosial media yang lain, maka mungkin akan banyak sekali berita tentang Shiba Inu ya di channel ini untuk kedepannya. Nah, ini ada kabar terbaru dari Shiba Inu, ada 140,7 juta Shiba ini akan dibakar ya, di burn pot atau bahasa Indonesianya itu panci pembakaran itu pada tanggal 15 Maret. Mungkin ini jumlah yang kecil ya, 140 juta Shiba Inu itu. Tapi paling enggak si Shiba ini banyak sekali perusahaan yang membakar sendiri tokennya. Kalau kalian jangan ya, itu sama aja membakar uang kalian sendiri. Untuk membuat sirkulasi atau supply dari Shiba Inu ini menurun. Kalau supply-nya menurun, demand-nya meningkat, otomatis harganya juga akan naik. Ini ada kabar barunya ini ya. Jadi ada 140 juta Shiba siap untuk dibakar. Dan pada beberapa waktu terakhir
khususnya ya, ada sekitar 1,5 miliar Shiba Inu yang sudah dibakar ya. Dan untuk 24 jam terakhir ada 9 juta token Shiba yang sudah dibakar. Nah, sekarang Shiba itu holdernya udah sangat banyak sekali, sekitar hampir 1,2 juta pengguna. Kayak keep hold ya sampai 0,01. Selanjutnya datang dari Ambi Crypto ya. Di sini kita akan melihat Chainlink. Mungkin kalian nggak banyak ya yang mengamati Chainlink ini. Chainlink ini termasuk besar ya ini. Koin yang besar, punya blockchain-nya sendiri, dan dia juga bekerja sama juga dengan Google ya. Nih, dulu diperdagangkan di kisaran 53 dolar. Sekarang tinggal 13 dolar atau turun sekitar bisa 60-70% ya. Karena memang kripto itu kalau hype-nya tinggi, banyak yang FOMO, dan setelah harganya di puncak itu si trader-trader yang short itu pada menjual, dan akhirnya turun di kisaran 13 dolar per koinnya. Ini sudah turun sejak beberapa bulan terakhir ya, dan mungkin dia ketika bisa menembus resistennya itu akan breakout ya dia nanti. Targetnya banyak sekali ini ya. Oke, selanjutnya berita datang dari ringkasan minggu ini tentang NFT ya, atau dunia NFT ya. Ini kita akan lihat ada dua ya. Setelah awal minggu yang lamban, NFT sekarang bangkit kembali untuk menutup minggu ini dengan sangat luar biasa. Nah, dipimpin atau dimulai oleh konsolidasi besar-besaran di antara beberapa proyek di bidang NFT ini ya. Selain itu, pemain utama di pasar NFT telah mendapatkan pendanaan baru gitu. Raksasa teknologi Cina Baidu itu merilis NFT-nya sendiri. Dan ada juga Yuga Labs atau kreator dari BotF ya, klub yang mengakuisisi CryptoPunk dan Mibit seperti itu. Dan ini mungkin akan menambah baik masa depan NFT di dunia cryptocurrency ya. Kemudian di sini ada berita dari BNB Chain ya, atau blockchain-nya BNB. Ini merupakan blockchain yang paling populer dan aktif ya, mengalahkan jaringan Ethereum. Karena memang BNB ini memang hasil dari kopian dalam tanda kutip ya Ethereum, tapi dia mengusung gas fee yang murah gitu. Jadi kalau China atau Tiongkok itu membuat sesuatu pasti teknologinya itu sama tapi dia akan lebih murah, dan itu juga berlaku di BNB Chain ini ya. Kita bisa lihat di sini 7 hari atau 1 minggu address atau alamat yang aktif by chain itu yang BSC aja udah hampir 4 miliar lebih ya. Di sini Ethereum cuma 2 miliar, disusul Ronin, Polygon, Avalanche sampai Optimism. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 besar 7 hari terakhir atau alamat yang aktif by chain seperti itu. Terus selanjutnya ada kabar dari Cardano. Ini Cardano diprediksikan akan breakout sampai 1 dolar karena ini ya, grafik ini ya. Jadi dia berada di level support 0,85 sama 0,76 ya.
terus ada level resistennya di 0,85 sampai $1. Jadi kalau pattern yang seperti ini itu biasanya bisa breakout seperti itu, atau malah juga bisa sebaliknya. Tapi ini diprediksikan dia akan bisa breakout lebih dari $1 seperti itu. Sebelumnya Cardano luar biasa sekali ya, sampai harganya itu Rp34.000, sekarang tinggal 12.000 atau turun hampir 60% seperti itu. Kita lanjut lagi ke berita tentang Rusia ya ini ya. Jadi orang Rusia ini membanjiri usaha mereka itu ke Dubai menggunakan kripto. Jadi orang-orang Rusia ini takut karena banyak sekali yang menyimpan kripto di blockchain-nya ya, dan banyak blockchain atau kripto itu basisnya ada di Eropa, padahal Eropa itu sedang banyak-banyaknya menjatuhkan sanksi ke Rusia. Nah, jadi Rusia ini ingin melikuidasi aset mereka di dalam kripto melalui Dubai. Nah, dan di Dubai mereka ingin menukarkan kripto mereka itu untuk membeli real estate dan menukarkannya dengan uang fiat seperti itu ya. Selanjutnya kabar datang dari Terra Luna. Nah, Luna ini sudah melampaui Ethereum ya, menjadi aset yang banyak di staking atau didepositokan ya kalau bahasa bank itu ya. Jadi selama seminggu terakhir lonjakan harga token Luna atau Terra gitu ya telah menyebabkan menjadi mata uang digital kedua yang paling banyak di staking ya. Dia meninggalkan Ethereum. Nah, Ethereum itu yang di staking itu sekitar 28 miliar dolar, sedangkan si Luna ini sudah 29,5 miliar dolar. Mungkin kalian yang hold Luna senyum-senyum sendiri ini ya. Selanjutnya kabar datang dari analis ya. Sini dari CoinMarketCap ini, si former dari Goldman Sachs Fund atau manajer dana Goldman Sachs ya, dia memperkirakan bahwa kripto ini akan menjadi aset penyimpan yang dominan pada 2030. Kalau sekarang kan kita kenalnya emas, saham dan lain-lain ya. Di 2030 itu yang lebih dominan diperkirakan adalah cryptocurrency, bukan yang lain. Nah, ini didukung dengan grafik di mana dia membandingkan antara adopsi internet dengan adopsi kripto ini. Nah, internet tahun 92 sampai 2000 atau sampai 98, 92 sampai 98, dia itu hanya bisa mengadopsi 119 juta user. Sedangkan kripto dari 2016 sampai 2022 itu sudah bisa menggait 295 juta orang seperti itu, atau 3 kali lipat. Jadi dengan rentang waktu yang sama, kripto itu 3 kali lebih hebat menggait minat orang ya daripada dulu ketika internet menggait minat orang. Selanjutnya ada kabar dari XRP ya ini. Nah, XRP ini akan mencapai $1 ketika kemenangan Ripple baru-baru ini. Tapi menurut analis itu peningkatan dari token Ripple yang kemarin itu 12% ya, kalau kalian melihat berita sebelumnya di channel ini. Nah, itu hanya karena euforia saja dan akhirnya turun juga seperti itu. Karena itu bukan performa on-chain atau blockchain-nya si Ripple atau XRP ini ya, tapi memang karena FOMO seperti itu. Karena si SEC ini tidak dapat membuktikan bahwa
si XRP ini melanggar undang-undang yang ada di Amerika, atau dia juga menuding bahwa SEC itu gagal untuk menjelaskan undang-undangnya ke mereka ya, sehingga mereka seakan-akan melanggar undang-undang di sana. Ini sudah hampir 2 tahun ya, dulu Desember 2020, sekarang sudah Maret 2022, 1,5 tahun lebih lah. Oke, selanjutnya datang dari Rusia lagi ya. Di sini kita lihat dari Cointelegraph Magazine, kita ambil satu aja ya. Jadi ketika Biden ini menandatangani perintah eksekutif, pasar kripto kemarin bullish ya, karena percaya bahwa itu akan mendukung kripto. Tapi ternyata di sini ya memang masih abu-abu ya, tidak secara eksplisit meregulasi kripto. Karena memang sebuah negara itu tugasnya adalah melindungi konsumen seperti itu ya, atau tanggung jawabnya itu untuk para pengguna. Jadi memang sebuah negara itu akan berhati-hati untuk memutuskan tentang adopsi cryptocurrency ini. Berbeda lagi dengan El Salvador ya, yang sudah meyakininya dan bahkan ingin membuat kota kriptonya sendiri dengan $1 miliar worth of Bitcoin, atau senilai Bitcoin senilai $1 miliar. Terus kabar terakhir datang dari diskusi antara Singer ya, Peter Singer dan SBF. SBF itu ya si pendirinya FTX, Sam Bankman-Fried namanya. Nah, mereka berdiskusi, si Peter Singer ini, si filsafat ya, benar ya. Nah, dia itu mengkhawatirkan bahwa kripto itu bisa membuat sebuah krisis energi karena banyak sekali listrik yang dibutuhkan untuk memvalidasi transaksi ya. Tapi si SBF ini atau pendiri FTX ini menganggap atau membicarakan pada Peter Singer ini bahwa ada juga proof of stake seperti itu, yang tidak membutuhkan banyak sekali listrik seperti itu. Jadi si SBF ini yakin bahwa masa depan cryptocurrency itu akan bagus karena sudah terbukti bahwa donasi seperti ke Ukraina itu sudah puluhan juta dolar tanpa harus menyalurkan uangnya dengan bank seperti itu ya, dan sangat mudah sekali. Oke, sekian dulu berita dari Money from Crypto kali ini. Kalau kalian pengen mengikuti berita-berita terbaru tentang dunia cryptocurrency, silahkan kalian subscribe channel ini dan share. Kalau kalian ingin kami membahas tentang sisi lain atau hal lain tentang kripto, silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.